Sekarang saya kasih kesempatan untuk menanggapi dulu nih, Gus Coy, gimana tadi? Tadi katanya bahasanya terlalu tinggi, kata Bung Ege bilang tadi levelnya akademis sekali dan terlalu banyak materi yang ingin disampaikan, tapi waktunya singkat. Itu udah nyala mic-nya. Nyala ya. Halo. Ya. Silakan Gus Coy. Ya, terima kasih. Yang pertama, sebagai pengusung Anies, kita bangga bahwa seorang pemimpin telah memiliki syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi pemimpin. Dan itu ditunjukkan di forum debat kemarin. Pemimpin itu yang pertama adalah alim. Memiliki ilmu pengetahuan yang cukup sebagai modal dasar untuk mengatur negeri yang besar ini. Dan keilmuannya ditampilkan kemarin. Yang berikutnya adalah dia memiliki tentu saja substansi dari semua yang diinginkan oleh KPU, tema-tema yang sudah ditentukan semuanya disampaikan meskipun dengan waktu yang singkat. Substansinya, poin-poinnya disampaikan. Oke. Yang berikutnya komunikasinya saya kira efektif, retorikanya luar biasa, elegan, dan seterusnya. Retorikanya luar biasa, menurut Anda itu bagus atau tidak bagus? Bagus dong. Bagus. Retorik ya. Oke. Dalam menyampaikan dengan retorika, dengan intonasi yang menarik. Oke. Nah, apakah ini hanya dipahami oleh kaum atas, kaum elit? Menurut saya kok tidak. Buktinya di seluruh polling televisi maupun media lain, ya di media sosial, dan masyarakat tentu saja mereka majemuk, beragam, ternyata dia lebih unggul. Artinya, apa yang disampaikan oleh Anies, oleh Mas Anies, oleh calon presiden kami, itu adalah sampai bisa dipahami oleh publik. Kalau nggak dipahami, tentu hasil surveinya kecil. Buktinya mendominasi. Jadi itu saja sederhananya. Baik. Jadi dalam konteks ini, saya tidak mengklaim bahwa dia terbaik, tapi yang menyatakan terbaik adalah polling yang mereka menggunakan ilmu juga, ilmu pengetahuan. Baik. Nah, dan dia adalah unggul dari yang lain, saya kira itu. Oke, baik. Nanti kita juga akan minta tanggapan dari nomor 2. Silakan. Bagaimana menanggapi tadi? Ini agak sedikit emosi gitu loh, terlihat begitu loh. Terlihat marah-marahnya gitu. Padahal nari-nari saya lihatnya joget-joget itu, bukan marah-marah. Ada 2 kali joget. Ada 2 kali gini joget. Joget atau silat gitu? Itu joget lah. Jadi gini Anggi, Gus Coy yang saya hormati, senior saya nih. Masih mahasiswa kita demonstrasi ke DPR beliau yang terima. Bang Ege, Bang Khairul Anam, Anggi. Jadi memang kalau kita tonton debat kemarin, bahasa yang dipergunakan oleh Pak Prabowo itu adalah bahasa yang sederhana. Bahasa yang gampang dipahami oleh masyarakat Bang Ege. Sehingga terlihat bahwa Pak Prabowo sebenarnya sangat enjoy dalam menyampaikan jawaban-jawaban beliau. Makanya Bang Ege bisa lihat Pak Prabowo sempat goyang dulu dikit. Nah, dan kita harus akui, Mas Anies itu bagus, Mas Ganjar juga bagus. Tapi yang layak menjadi pemimpin itu adalah Pak Prabowo. Kenapa? Karena Pak Prabowo terlihat dalam debat itu tidak ada keinginan dan bahasa beliau yang dipergunakan untuk memojokkan lawan bicara. Bahkan tidak ada satupun yang ingin menyudutkan lawan bicara. Dan beliau mengajak dalam debat itu, mari kita jaga persatuan, kesejukan, dan juga kesatuan bangsa. Ini karakter pemimpin Indonesia yang dibutuhkan saat ini di tengah krisis melanda seluruh dunia. Nah, dalam debat-debat kemarin Anggi, banyak hal yang menarik. Contoh, saya nanti kalau beliau bicara baru saya tanggapin HAM. Soal Pak Prabowo tidak tahan untuk tidak jadi oposisi. Ini menarik loh. Dan itu harus kita bedah, Anggi. Menarik itu, nanti saya akan masuk ke sana, tapi kita harus jeda dulu ya. Jeda nanti dulu juga ya, saya sudah. sekaligus minta Karena komentar. itu pemegang saham itu kalau jeda, bohir. Nanti sebelum jeda, itu tahan dulu maksud saya, kita akan bahas. Tapi saya minta tanggapan lagi dari Mas Anam dulu, terkait dengan komentarnya Bung Ege tadi. Ya, terima kasih, saya langsung saja, karena waktunya juga pendek. Ya. Saya ucapkan terima kasih ke Mas Effendi Ghazali, yang mengatakan bahwa debat ini adalah debat paling baik
sepanjang sejarah kalau dibandingin minimal 2 kali. Ya. Dengan yang sebelumnya minimal. Itu menandakan keberhasilan kami. Kenapa? Kami memang mempersiapkan debat ini secara serius. Kenapa serius? Karena kami banyak masukan dari berbagai masyarakat. Dari Sabang, Aceh, ya Aceh Sabang, Merauke, macam-macam itu ngasih masukan kepada kami. Ini loh masalahnya Mas Ganjar, ini loh masalahnya Prof Mahfud. Tolong ini disampaikan menjadi perhatian kita semua. Makanya kami di tim, termasuk saya, anggota coaching debat itu kita rancang gitu. Satu itu, jadi kalau melihat persennya Mas Ganjar saat itu adalah beliau adalah penyampai problem yang ada di masyarakat. Beliau adalah orang yang mendengarkan keluh kesah masyarakat. Itu satu. Nah, yang kedua, yang menarik begini, di tengah-tengah proses itu ya berinteraksi dengan masyarakat, ada satu tokoh yang sangat kita hormati. Beliau bilang begini, Mas Ganjar, kalau debat begitu yang paling penting adalah tolong bahasanya sampai kepada masyarakat dengan sikap yang bagus. Dan beliau bilang begini, cool, elegan. Makanya kalau kemarin lepas dari keunggulan masing-masing beliau-beliau ini, tapi di kami orang langsung melihat bahwa tampilan Mas Ganjar cool, elegan untuk mendelivery keluhan-keluhan masyarakat. Closing statement yang penting ini juga dari masyarakat yang mengatakan bahwa saya berdiri bersama korban untuk keadilan. Nah, itu juga dari masyarakat. Nah, untuk menurut kami Mas Ganjar mendengarkan dan menyampaikannya dengan baik. Baik, ditahan dulu. Nanti juga kita minta tanggapan lagi. Benarkah tadi Mas Ganjar cool dan elegan dan Pak Prabowo tidak menyerang secara personal? Dan juga tadi Pak Anies seperti itu. Kita akan lanjutkan nanti ya, usai jeda. Dua sisi akan kembali saat lagi.